Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Ayo kita lanjutin series Fobia yang sempat tertunda karena gua keasikan dongengin The Gift season pertamanya. Oh iya, buat yang belum tahu, The Gift episode 11 hingga 13-nya ada di channel yang satu lagi ya, linknya gua simpen di bawah. Sekarang kita bakal lanjutin Fobia pertama, part kedua, yang akan berkisah tentang geng anak sekolahan. Seorang wanita bernama Pink bergabung ke dalam game brutal ini. Hingga suatu saat, mereka membuli seorang siswa bernama Ngit. Nah, layaknya film horor biasa, Ngit kembali dengan tujuan membalas dendam dengan membawa sebuah buku kutukan. Bagaimanakah kelanjutan filmnya? Ya, kalau menurut gue sih agak kurang ya episode ini. Cuma ya udah, bagus enggaknya film itu tergantung opini kalian masing-masing. Dan ayo kita masuk ke cerita. Cerita dibuka dengan tongkrongan anak geng sekolahan dengan mobil pickup mereka yang sedang menunggu Ngit lewat menggunakan sepeda di tepi jalan. Bocah lugu itu tampaknya ketakutan, memegangi sepeda dan buku miliknya, mencoba menghindari kumpulan anak geng nakal tersebut. Pink, tokoh utama kita, yang sedang menggunakan narkoba ini tampaknya tak peduli. Tiba-tiba saja, para anggota geng nakal langsung menarik Ngit juga sepedanya dengan paksaan naik ke mobil. Anak-anak nakal ini mulai mengganggunya, mengejek keluarganya, memukul, hingga tak segan nyaris menjatuhkan tubuh Ngit dari atas mobil yang mereka kendarai. Lalu, Ngit beneran terjatuh. Beberapa hari kemudian, seperti tak terjadi apa-apa, anak-anak nakal itu bolos pelajaran untuk berjudi, ngerokok, tak lupa juga asik nyimeng atau nikmati narkoba di gudang lantai atas sekolah. Namun, dari semua anak-anak di sana, cuma Pink lah yang khawatir tentang kondisi Ngit sesudah kejadian waktu itu. Pink bertanya kepada Dew, si ketua geng, apakah semuanya akan baik-baik saja dan Papa Dew akan membantu mereka jikalau terkena masalah. Dew berkata semuanya akan baik-baik saja dan mereka semua diminta berhenti menggunakan narkoba atau papanya akan marah. Bocah berkacamata mengatakan kemarin sewaktu sepulang sekolah, dirinya melihat sepeda Ngit dan pada bagian bannya ada seekor kucing yang mati. Tapi ia tak melihat Ngit di sana. Pintu tiba-tiba saja didobrak dengan tendangan keras, mengagetkan mereka semua. Itu adalah Ngit yang datang dengan emosi sambil memegang beberapa buku. Tak terima sikap Ngit seperti itu, geng nakal langsung menghajarnya kembali hingga terjatuh. Dan ada yang janggal, mata Ngit merah menyeramkan. Teman wanita Pink mengambil salah satu buku Ngit yang tampak aneh. Itu buku tua. Si wanita membuka buku itu. Saat itu juga mata Ngit mengeluarkan darah. Lalu sebuah kalimat kutuk keluar dari mulutnya. Si wanita yang memegang buku tiba-tiba teriak tidak jelas. Lalu seketika keseimbangannya goyah dan lehernya tertusuk besi di belakang. Semuanya menjadi panik, termasuk si wanita yang bergerak memberontak. Darah yang keluar semakin banyak. Sedangkan Ngit, ia malah tertawa bahagia melihat kejadian itu. Nah, karena marah, salah satu lelaki melempar badan Ngit hingga ke lemari belakang. Saat itu juga, si buku kutuk terbuka dan tak sengaja Ngit melihatnya. Ia langsung panik karena tak sengaja melihat isi buku kutuk itu. Dan lalu, Ngit terjatuh dari jendela. Badannya langsung menancap ke tiang bendera sekolah. Anak-anak menjadi panik. Mereka langsung menopang dan membawa si wanita yang sudah berlumuran darah menuju rumah sakit. Beberapa waktu kemudian, mobil terhenti di saat salah satu mereka menyadari kalau wanita itu sudah meninggal kehabisan darah. Pink dan anak lainnya menjadi panik, lalu keluar berlari meninggalkan mobil. Semuanya ketakutan, bersembunyi di sebuah lorong apartemen. Mereka bingung mencari penyebab semua ini. Lalu, salah seorang mengatakan, beberapa waktu lalu, ia sedang mantap-mantap bersama pacarnya di sekolah. Lalu, sebuah suara menggagalkan gairah mereka. Ia mengintip dari lubang sumber suara. Itu adalah Ngit yang sedang membaca mantra. Ngit mau balas dendam. Papanya adalah seorang dukun. Maka mungkin saja anak itu telah melakukan ritual kutukan maut menggunakan foto. Salah satu dari mereka memegangi kertas. Itu adalah sebuah foto yang tiba-tiba ada di sampingnya. Itu adalah sebuah foto
foto mayat mata terbuka. Pink langsung paham itu adalah bahaya dan hal buruk terjadi detik itu juga. Mesin AC terjatuh, menimpa menggilas temannya. Lalu kipas besi yang konslet mengenai kepala anak lainnya lagi. Pink dan 2 orang lainnya masih hidup. Lalu beberapa kertas berterbangan yang tak sengaja ditatap oleh Dew. Itu adalah kertas potongan dari buku kutukan. Spontan, dirinya bersama si kacamata terjatuh. Tubuh mereka mendarat pada mesin minuman. Dew ternyata masih hidup. Ia berdiri. Dan saat itu juga keanehan terjadi. Di sekelilingnya banyak sekali kertas-kertas potongan buku yang tergeletak. Benda itu lalu tiba-tiba terbang dengan liar ke segala arah. Pink berjalan hati-hati. Ia paham kalau dirinya tak boleh menemukan sebuah buku, apalagi melihat potongan kertas di dalam buku tersebut. Nah, saat ia sedang berjalan, sebuah tabung LPG di samping lorong tampaknya bergerak sangat aneh. Lalu, beberapa saat kemudian, Pink berlari setelah mendengar suara teriakan Dew dari bawah apartemen. Pink begitu syok saat melihat hantungit yang sengaja memperlihatkan kertas kutukan kepada Dew. Di momen ini juga, tabung LPG tadi terbakar dan apinya dari atas mengenai tubuh Dew ke bawah. Lalu anak itu terbakar, berteriak sangat ketakutan. Akhirnya Dew mati dengan tubuh terbakar, juga termasuk penyesalannya yang sudah membully. Pink cuma bisa terdiam, memandangi tubuh temannya itu. Lalu, muncul hantu ngit di sampingnya. Pink spontan lari, bersembunyi di dalam mobil, dan tiba-tiba muncul kertas yang banyak terbang mengitari mobilnya. Mobil terus bergetar dan tiba-tiba pintunya terbuka. Pink berteriak ketakutan dengan kencang, yang rupanya itu polisi. Walaupun sudah berkali-kali menjelaskan semua kejadian kepada petugas di sana, polisi tetap saja tak mempercayai pengakuan Pink kalau buku di meja inilah penyebab semua kejadian buruk terjadi. Lalu mereka pergi, meninggalkan Pink di ruang interogasi. Nah, kesendiriannya ini membuat Pink merasa aneh, ketakutan di ruang itu. Lalu tiba-tiba suara-suara teman-temannya menghantui Pink. Tak tahu kapan ia terlalu fokus dengan suara itu, hingga suatu saat sebuah tangan membuka lembaran buku kutuk di hadapan Pink. Lantas beberapa hantu pun muncul di belakangnya. Mereka pun memaksa Pink untuk melihat ke lembaran buku kutuk tersebut. Tapi Pink terus mencoba bertahan dengan menutup matanya. Para hantu pun juga semakin terus-menerus meneriaki Pink. Dan semuanya menjadi gelap. Seorang petugas masuk ke ruangan interogasi. Ia begitu kaget setelah melihat Pink yang tertawa sendirian. Di bawah matanya juga keluar air mata. Sepertinya itu darah. Pink mengatakan hantu-hantu itu tak akan mengganggunya lagi. Itu semua sudah berakhir karena Pink sudah mencongkel biji matanya supaya tak perlu melihat buku kutuk itu lagi. Wow, gila banget ya. Ia cerdik, ya walaupun goblok sih. Ya udah, kalau gitu, fobia pertama part kedua pun sudah selesai.